Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT yang pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dalam masa matsama di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari ini. Salawat dan salam dan pembela tanjukan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari, yang saya hormati Bapak dan Ibu para wali kelas, Bapak dan Ibu para waka, Bapak dan Ibu para majelis guru se-MTS Negeri Batanghari atau MTS Negeri 4 Batanghari. Pada pagi yang berbahagia ini, anak-anak saya, kita akan mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah, siswa baru pada tahun ajaran 2020-2021. Maka oleh sebab itu, kami sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari akan menyampaikan sejarah Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari ini. Selanjutnya tentunya sama-sama kita dengarkan bahwa madrasah di Indonesia diawali dengan suatu lembaga atau wadah yang mewadahi proses transformasi ilmu yang telah mengalami perkembangan dalam rentang sejarah perkembangan umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai saat ini. Madrasah dimaknai sebagai istilah yang menunjuk pada proses belajar dari yang tidak formal sampai kepada yang formal. Madrasah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan di samping masjid dan pondok pesantren. Proses kelahiran dan dinamika madrasah sebagaimana salah satu lembaga pendidikan Islam secara formal di Indonesia yang merupakan perkembangan lanjut atau pembaruan dari lembaga pendidikan pesantren, masjid atau surau. Kata madrasah berasal dari kata akar kata darasa yadrusu darsan yang artinya belajar. Kata madrasah sebagai isim makan menunjuk arti tempat belajar. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Ditilik dari makna Arab di atas, madrasah menunjuk pengertian tempat belajar secara umum, tidak menunjuk suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau, di langgar, di masjid, atau di tempat lain yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tempat-tempat tersebut dalam sejarah lembaga pendidikan Islam memegang peranan sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis, kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yakni suatu gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjuk proses belajar ilmu agama, bahkan juga ilmu umum. Di masa kolonial, pendidikan Islam hanya terbatas pada pesantren dan surau dan masih bersifat tradisional. Kemudian pada tahun 1909, madrasah pertama di Indonesia muncul, yaitu Madrasah Ahmadiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Setelah itu madrasah-madrasah lain pun tumbuh berdiri. Seperti madrasah Sekul yang didirikan pada 1910 di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Syekh Muhammad Talib Umar. Lalu pada tahun 1912 salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah di Yogyakarta,
didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan, dan mereka mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum. Berturut-turut setelah itu, pada tahun 1913 ada Madrasah Al-Irsyad di Jakarta yang didirikan oleh Syekh Ahmad Sokanti. Kemudian pada tahun 1915 muncul Diniyah School di Kota Parangpanjang, Sumatera Barat, didirikan oleh Zainuddin Labai Al-Janusi. Berikutnya pada tahun 1926, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya oleh Kiai Haji Hasim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan setelah itu mulai banyak mendirikan madrasah. Dan perkembangan ini bukan hanya di suatu pelosok saja, Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan lain-lainnya saja. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana sejarah madrasah kita sendiri, yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari, yang pada awalnya berdiri madrasah swasta yang dikoordinasikan atau dikoordinir oleh para tokoh masyarakat Kelurahan Bejubang, yang pada tahun 1584 didirikanlah yang namanya Madrasah Nurul Huda, yang bertingkat Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah. Dan pada tahun semenjak tersebut berdirilah madrasah tersebut yang digabung pada siang hari dengan para siswanya diambil dari sekolah menengah pertama Bajubang atau SMP Bajubang, yang pelajarannya dilaksanakan pada sore hari. Pada tahun 1986, Madrasah Tsanawiyah Negeri Bajubang, Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Bajubang berdiri sendiri, tidak lagi mengambil atau menggabungkan anaknya atau siswanya dengan siswa SMP. Semenjak itu ditunjuklah oleh pengurus sebagai kepala sekolah. Salah satunya adalah Muhammad Nur MBA dan Asnawati BA serta guru-guru dari SMP Negeri Bajubang yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda. Semenjak itu berkembanglah Madrasah Tsanawiyah Negeri Nurul Huda tersebut, dan sampai beberapa tahun menjadi sekolah swasta dengan beberapa kepala sekolahnya. Yang pertama Muhammad Nur BA, yang kedua Asniwati BA, yang ketiga Samri Rasad BA, dan yang keempat Yasnawati, Dr. Anda Yasnawati. Sehubungan salah satu dari kepala sekolah ini pada tahun 1991, alhamdulillah berhasil masuk kepada pegawai negeri dan digantikan oleh Dr. Anda Yasnawati. Tahun 1993 mendapat jatah sebagai kepala sekolahnya dari Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, yaitu Dr. Andus Jamrizal. Dan pada tahun 96 diusulkan Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Bajubang. Dengan SK pemerintah Kementerian Agama Pusat pada saat itu, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Bajubang dapat menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Bajubang. Semenjak itu berganti waktu sehingga perkembangannya pun menjadi jauh lebih baik dari yang biasanya. Dari Bapak Dr. Andus Jamrizal digantikan oleh Bapak Dr. Andus Muhammad Hafiz, dan pada akhirnya dia menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Setelah itu digantikan oleh Bapak Dr. Andus Azharuddin
dan digantikan oleh beberapa kepala sekolah setelah itu. Maka oleh sebab itu pada tahun 2010 Madrasah Sanawiyah Negeri Bajubang dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Mukhtar MPD dan berkembang, semakin lama berkembang dengan prestasi seperti madrasah sebagaimana yang disampaikan oleh para majelis guru lain nantinya. Perkembangan madrasah tersebut sampai pada tahun 2019 kepala madrasah diganti dengan Dr. Anda Nurhayana sampai saat ini. Anak-anak sekalian, sejarah ini sangat penting bagi kita. Bagaimana yang membesarkan madrasah, kalau kita tidak ingat dengan sejarah, apapun kita akan tidak bisa berkembang. Karena orang yang tidak tahu sejarah berarti dia melupakan dasar kehidupannya. Begitulah dengan madrasah. Maka kalau kita belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari ini, sekarang ini, kita hendaknya menyadari bahwa betapa pentingnya perjuangan orang yang telah memperjuangkan madrasah ini dari swasta dan dari siswa yang sedikit sekali sampai kepada siswa yang terbanyak pada tahun-tahun selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga anak-anak saya bisa menerima dan masuk di madrasah ini secara belajar dengan baik, mengikuti tatanan-tatanan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 ini. Pada kesempatan ini, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.